Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk pada pembukaan ibadah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat berjumpa dalam ibadah Paskah pagi. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Ambar Sulistiono. Kita akan merenungkan tema bangkit untuk menata kehidupan. Sekarang kita menyiapkan diri merayakan kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan kita. Nyanyian dari Taise, Yesus Kristus, cahaya hatiku. Marilah kita datang pada Tuhan yang mengundang kita dalam terangnya yang ajaib. Kemuliaan Allah nyata atas kita. Ia bangkit dan menata kehidupan. Kita semua akan hidup bersama Bapa melalui Kristus yang bangkit dalam kemuliaan. Bersama-sama kita sambut Kidung Jemaat 188, Kristus bangkit, soraklah. Haleluya.
Kegelapan menjadikan manusia tidak mampu melihat arah kehidupan. Masa depan menjadi suram, kabur, tipu daya, manipulasi, keserakahan, kehendak berkuasa, dan segala jenis tindakan jahat adalah kekuatan dosa yang kelam dan gelap. Melalui jalan derita dan salib, semua hal yang jahat telah ditimpakan kepadanya. Namun terang tidak dapat dikalahkan oleh kegelapan. Maka kebangkitan Yesus adalah terang kemuliaan Allah yang berjaya di atas kejahatan apapun. Ia yang bangkit menerangi kehidupan, supaya kehidupan ditata di bawah terang kemuliaan Allah. Kita telah menyalakan lilin Paskah dan menyerukan bahwa Kristus sudah bangkit. Tuhan yang bangkit beserta kita. Terpujilah Allah. NKP 3 bait 1 dan 2. Pengakuan dosa. Ya Yesus, Tuhan kami, di hadapan-Mu kami melihat kerapuhan hidup kami. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Engkau tahu segala dosa yang kami sembunyikan. Di muka Tuhan Yesus. Kami tersungkur, lelah, tidak berdaya karena pelitan dosa. Di hadapan-Mu, kami rindu beroleh peneguhan. Tuhan Yesus.
membuka hati agar peran-Mu memenuhi kehidupan kami yang kelam. Kasih sayang-Mu merengkuh kami yang lelah dan lemah. Kebangkitan-Mu meneguhkan iman kami untuk turut serta dengan-Mu bangkit dan menata kehidupan. Jemaat kami undang untuk terimalah berita anugerah dan pengampunan dari Tuhan yang dinyatakan dalam Kolose 3 ayat 1 demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Demikianlah berita anugerah dan pengampunan dari Tuhan. Damai Kristus besertamu. Dipersilakan untuk saling mengucapkan salam damai kepada keluarga, saudara di kiri kanan depan belakang. Salam damai, damai Kristus beserta dengan kita. Hidup Jemaat 466A bait 1 dan 3 sebagai nyanyian tanggapan. Ya Tuhan, isi hidup. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Sedialah untuk terima firman Tuhan. Bapa, kami menghadap kehadiran-Mu, mengucapkan syukur di dalam kehidupan kami atas pemeliharaan yang nyata, atas kasih karunia, pengampunan yang kami terima di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Maka pagi hari ini di dalam ibadah Paskah Gereja Kristen Jawonogiri, kami datang ke hadirat Tuhan dalam ungkapan syukur ketika kami merasakan
betapa berartinya terang. Betapa sesungguhnya terang ini menyinari kehidupan kami dan membuat kami merasakan sukacita dan damai sejahtera. Maka biarlah kehidupan kami yang penuh dengan anugerah ini senantiasa menampakkan sukacita dan damai sejahtera kemanapun kami Engkau utus. Demikian pula kesediaan hati kami untuk Engkau terangi dengan sabda firman Tuhan. Maka saat ini Bapa, kami telah siap sedia. Bersabdalah, Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga kami pada akhirnya mengerti, memahami, dan setia melaksanakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pembacaan firman Tuhan di dalam ibadah Minggu Paskah ini secara khusus terambilkan dari Injil Markus 16 ayat 1 sampai 8. Namun sebelumnya izinkan saya membaca sesuai dengan tema PGI dari dasar Roma 6 ayat 13 yang demikian. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Injil Markus 16 ayat 1 sampai 8. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang, pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya.
Sudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Amin. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Memberikan harapan, sukacita dan damai sejahtera ketika kita merasakan bahwa sesungguhnya kebangkitan itu bagi kita. Maka dipersilakan untuk mengucapkan selamat Paskah untuk saudara-saudara, untuk sahabat, untuk orang tua, untuk semua yang terkasih di dalam kehidupan kita. Mungkin pagi hari ini belum ada telur, karena kalau nanti jam 9. Namun kita percaya bahwa suasana Paskah ini memampukan kita untuk benar-benar merasa bahwa Kristus memberikan anugerah yang begitu luar biasa. Sama seperti penutup di dalam Injil Markus 16 ayat 8 tadi. Ada berita tentang keselamatan yang kekal yang terus dihidupi oleh para pengikutnya sampai dengan saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Maka ibadah pagi hari ini diberikan tema bangkit untuk menata kehidupan. Kristus bangkit untuk menata kehidupan setiap orang. Kristus bangkit menang untuk memberikan kepada kita orang-orang percaya kehidupan dalam keteraturan, kehidupan dalam kerapian, kehidupan di dalam penataan yang dilakukan oleh Kristus sendiri. Maka sesungguhnya ketika kita mengingat, saya yakin dan percaya bahwa setiap orang tidak menyukai adanya kekacauan, suasana yang kacau, suasana yang awut-awutan, kondisi yang carut marut. Sebenarnya setiap orang di dalam hatinya tidak menyukai kondisi ini. Bisa dibuktikan. Bapak Ibu tadi pagi sisiran pasti bersolek. Ibu-ibu mungkin juga berdandan. Saya pun juga berusaha untuk meminyaki rambut, kemudian menyisirnya. Sekalipun mungkin sudah awut-awutan, tetapi saya percaya setiap orang mencintai dan menyukai kerapian. Ketika kita juga diajarkan ketika bangun tidur, tempat tidurnya ada yang ingat ini masih dibiarkan awut-awutan atau sudah dirapikan? Ada yang sudah tergesa-gesa, mas, jamnya sudah 4:30 untuk mandi, untuk bersiap-siap. Ya sudahlah, mungkin nanti selimutnya dipakai lagi. Terkadang demikian. Tetapi kita percaya bahwa kita akan menyukai kondisi yang rapi. Ketika bantal sudah terapikan, ketika alas spray sudah terapikan, ketika tempat tidur sudah rapi, demikian kita suka kondisi. Demikian pula hal-hal yang lain. Ketika ada sesuatu terletak pada tempatnya, ada penataan yang indah dan rapi, sungguh itu menjadi sesuatu yang menyukakan hati, membuat seseorang kemudian sadar betapa indahnya sesuatu yang tertata di dalam kehidupan itu. Maka penghayatan ini akan menghantar kepada kita tentang bagaimana perjuangan Allah melalui karya sengsara Tuhan Yesus Kristus
yang membuat kondisi manusia yang semula dalam kondisi kekacauan, hati, pikiran, laku, kehidupan terarah kepada keteraturan, terarah kepada penataan, terarah kepada kerapian. Maka sesungguhnya pagi hari ini membuat kita sadar betapa Tuhan menghendaki kehidupan kita tertata. Kita belajar dari Injil Markus ayat 1 sampai 8. Cukup singkat, tetapi memberikan kita sebuah gambaran tentang bagaimana kehidupan di dalam penataan telah dimiliki oleh murid-murid Kristus. Ketika sekalipun dalam kesedihan, mereka tetap menghormati Sabat. Mereka tetap menghormati bahwa mereka harus berhenti. Sekalipun memang ada hati yang sedang kacau, ada hati yang sedang berkecamuk. Ketika mereka menjadi saksi tentang kematian Kristus, ketika mereka harus menjadi saksi bagaimana Kristus ditinggalkan di kubur yang kosong, sebenarnya suasana hati ingin tetap berjaga, keinginan hati ingin untuk tetap di dalam kehidupan ada di sana, untuk mungkin meratap, mungkin menangisi, mungkin juga bersama-sama berjaga. Ada yang malam hari ini tidak tidur? 1 jam, Pak. Ada yang 1 jam, ada yang hanya beberapa menit. Tetapi ini yang menjadi penghayatan di dalam kehidupan kita. Karena ada suasana hati yang kacau, tetapi ada keinginan untuk hidup yang tertata. Maka saya yakin beberapa perempuan kemudian dengan segera ketika Sabat telah berlalu, mereka membeli rempah-rempah dalam keinginan dan harapan, aku ingin mengunjungi, aku ingin melawat tubuh Kristus yang telah disemayam, memberikan penghormatan, wujud cinta, memberikan kewangian kepada tubuh yang terluka itu, dan membuat mereka kemudian memiliki sebuah harapan. Tetapi sekali lagi, mereka memiliki sebuah kekacauan, ada perasaan ketidaktenangan. Kami perempuan, kita perempuan, ingat kemarin itu batu untuk menutup kubur itu begitu besar. Ada keinginan besar, tetapi ada kekuatan yang terbatas. Semangat kita menyala-nyala, tetapi kita sadar kekuatan kita tidak seberapa. Ada hati yang kemudian juga menimbang-nimbang. Kayak jur kepiye esok-esok krono. Bagaimana jika kemudian sekalipun pagi-pagi datang pintunya belum terbuka? Mungkin bayangan kita pagi-pagi datang ibadah jam 5 wis buka apa durung ya. Yen gerbangnya dikancing akhirnya buka dan sebagainya. Ada pikiran-pikiran yang mewakili bagaimana kecemasan yang dialami oleh para perempuan. Belum lagi ketika mereka sampai ke depan pintu gua, ketika dari dekat mereka melihat, loh, kok batunya sudah terguling. Ketika mereka masuk, loh, kok mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada. Loh, kenapa di sana ada seorang muda berpakaian putih duduk di tempat di mana Tuhan Yesus dibaringkan. Sekarang saya melihat banyak pemuda memakai baju putih. Semua muda, tidak ada yang tua. Ada semangat yang sesungguhnya kita hidup. Apakah hal itu menimbulkan sebuah ketenangan di dalam kehidupan perempuan-perempuan itu? Tidak. Cowok ganteng tidak akan membuat mereka kemudian tenang, karena tujuannya bukan untuk itu. Mereka datang pagi-pagi dengan tujuan untuk melakukan sebuah penghormatan kepada orang yang mereka kasihi, Tuhan Yesus, untuk melihat dan memberikan sebuah perlakuan yang layak. Mengapa? Karena kemarin belum layak.
ketika kemarin kami terburu-buru, ketika kemarin kami larut dalam duka, tetapi hari ini kami mencoba untuk menata hidup, menata hati, agar kami dapat melakukan yang terbaik yang dapat kami lakukan, agar perempuan-perempuan itu dapat menenangkan kondisi kehidupan mereka. Tetapi yang didapati adalah suasana yang kemudian tidak tertata. Mayat itu tidak ada. Apakah perjalanan itu akan menjadi sia-sia? Ataukah sesuatu yang terjadi kemudian seperti yang digambarkan di dalam kehidupan, ada orang-orang yang mencuri mayat Tuhan? Tetapi kebangkitan ini membawa keterangan. Malaikat ini berkata, jangan takut. Perkataan singkat yang sering kali kita dengar ketika malaikat bertemu dengan manusia. Jangan takut. Apa yang dikehendaki adalah sebuah kedamaian. Tatalah hatimu, tatalah emosimu, tatalah apa yang di dalam kehidupanmu kacau. Ingatlah sesuatu yang sehat. Ingatlah sesuatu yang menenangkan di dalam kehidupanmu. Ketika malaikat itu kemudian berkata bahwa jika kamu mencari Yesus orang Nazaret, ia tidak lagi ada di kubur. Ia telah bangkit. Maka pemaknaan pertama yang akan kita pergunakan untuk belajar tentang menata kehidupan adalah bagaimana kita mempercayai karya Allah, mempercayai kasih-Nya, dan meragukan bahwa membuang keraguan bahwa di dalam kehidupan kita Kristus benar-benar telah bangkit. Pemaknaan pertama hari ini adalah membangkitkan iman percaya, menyadarkan kasih, dan juga memberikan kepada kita sebuah keyakinan bahwa Kristus bangkit. Kristus telah menang dari kematian. Dan ini yang kita bawa sebagai orang-orang percaya. Ini yang kita saksikan kepada dunia. Inilah yang akan kita persembahkan bagi Tuhan, imanku, keyakinanku, keteguhanku, ketika aku memegang bahwa sesungguhnya Kristus telah bangkit. Karena sebagian orang dilemahkan dengan keraguan bahwa ia tidak pernah mati dan tidak pernah bangkit. Bukankah itu membuat kehidupan kita kemudian terombang? Maka para pengikut Kristus diajak untuk memantapkan kembali, meletakkan dasar iman di tempat yang seharusnya. Dasar iman kita adalah sengsara, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Wujud cinta kasih Allah di dalam kehidupan kita yang membuat kita merasakan keselamatan kekal yang tidak akan pernah binasa. Jika iman ini beralih, jika iman ini miring, jika iman ini tidak berada di tempat yang seharusnya, jika dasar ini tidak menjadi dasar yang kuat, maka sesungguhnya akan terjadi kekacauan di dalam kehidupan. Kedua, penataan di dalam kehidupan kita berarti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, apa yang dikehendaki oleh Bapa, agar setiap orang percaya penuh dengan keberanian, tidak takut menghadapi apapun, termasuk ketika mereka yang lemah, mereka yang seringkali meragukan kemampuan mereka sendiri dan melupakan kekuatan dan kuasa Tuhan. Diingatkan bahwa kamu harus berani, kamu harus melawan ketakutan. Ketika iman yang sebagai dasar itu kemudian menjadi meragu, ketika tidak menjadi kokoh, ketika kalah dengan rasa takut,
maka bukan hanya kekacauan, mungkin juga akan roboh dan binasa. Ada banyak bencana saat ini yang meluluhlantahkan bangunan. Ada kuasa yang begitu besar yang bisa saja menghancurkan pondasi iman kita jika kita tidak menata. Ketiga, kita diajak untuk menyingkirkan kekacauan, mengelola kesedihan, mengimani bahwa dari kematian akan digantikan dengan sukacita dan kehidupan kekal. Kebangkitan Kristus menjadi bukti nyata bahwa kematian tidak lagi berkuasa. Memang manusia tetap akan sedih dalam kedagingan. Manusia akan tetap mati dalam kedagingan. Setiap orang tidak bisa lari dari kenyataan. Tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka yang diikat di dalam namanya, yang memegang teguh keimanan di dalam dirinya, menghidupi harapan bahwa bagiku ada sukacita dan kehidupan kekal. Maka selain putih saat ini nuansanya adalah nuansa cerah. Gambaran di dalam kehidupan kita jika semalam masih hitam, saat ini sudah berwarna warni. Sudah pulih dalam sukacita, sudah hidup kembali, bersemi dan mewarnai kehidupan. Hari ini, seperti halnya yang dirasakan murid-murid Tuhan Yesus, kita diajak merenung. Bisa saja kekacauan itu kita rasakan dalam kehidupan kita. Sakit kita, gagal kita, patah hati kita, kecewa kita, kemalasan kita, kemarahan kita, kepahitan kita, kesulitan perjalanan kehidupan kita yang bisa saja sampai saat ini masih terasa. Bahkan terkadang bagi kita hal itu menjadi perkara yang sulit untuk dipahami, sulit untuk dijelaskan. Maka bersama dengan PGI, kita menghayati bahwa sesungguhnya kita diutus untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita dalam kekacauan kita tidak lagi seperti orang-orang yang hidup di dalam dosa, tetapi kita di dalam sebuah naungan keselamatan kekal yang telah diberitakan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahkan juga melalui murid-muridnya, bahwa sekalipun aku masih berada dalam kecenderungan dosa, tetapi aku telah dimenangkan. Yang sekalipun aku masih menyangga kedagingan, tetapi sesungguhnya Tuhan menghendaki agar aku hidup di dalam kehidupan surga. Kemanusiaan yang lemah ini tidak akan mengalahkan. PGI juga mengajak kita untuk merenung ketika Paulus memakai bahasa pertempuran agar jemaat di Roma, kita saat ini juga menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita menjadi ujung tombak melawan dosa. Karena dosa masih bekerja dan menggoda di sekitar kita. Karena dosa berjuang agar kita kehilangan keselamatan. Maka kita diajak bersama-sama untuk melawan godaan. Ketika godaan-godaan itu datang, kita bisa saja menjadi lemah. Ada bahaya percabulan. Ada penyembahan berhala modern, ada banyak perselisihan, perpecahan, kepentingan diri sendiri, korupsi, kemabukan, pesta pora, perilaku-perilaku yang merusak. Ketika Tuhan berjuang menata, tetapi jika kemudian di dalam keinginan hati kita bertolak belakang, bukankah akan terjadi kerusakan? Tuhan meletakkan dasar yang begitu kuat
Ia merangkai setiap susunan batu bata, batu yang disusun satu persatu agar menjadi bangunan yang kokoh. Tetapi terkadang dosa itu bisa saja diri kita dan keinginan manusia kita berusaha untuk merobohkannya. Dikikri alon-alon yang pada akhirnya kita merobohkan bangunan itu dari dalam. Etika Kristiani mengajak kita untuk bersama-sama mengingat tentang prinsip yang akan kita bawa di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita diajak untuk hidup berdasarkan iman. Jika bagian awal tadi mengajak kita bahwa dasarnya iman, maka respon di dalam kehidupanku pun aku harus berjuang untuk hidup dalam kebenaran iman. Aku tidak akan pernah hidup di dalam kompromi dengan dosa. Aku tidak akan pernah memasukkan kekacauan itu di dalam kehidupanku dan membiarkan itu terus ada di dalam kehidupanku. Aku akan berjuang untuk melawannya. Aku tidak akan pernah membiarkan penyakit iman itu merobohkan bangunan iman. Kedua, prinsip di mana kita diajarkan untuk menghidupi kasih berdasarkan kebajikan Kristiani. Pertama, kebenaran. Yang kedua, tentang kasih. Dialah itu melekat di dalam kehidupan kita. Jika kemudian ada bisikan hati yang kemudian bertentangan dengan kasih yang panjenengan miliki, lawanlah. Jika kemudian panjenengan tergerak untuk mengasihi, tetapi pikiran kita berusaha untuk menghentikan, lawanlah. Jika niat kita sudah berusaha untuk berbuat baik, tetapi kemudian bagian tubuh kita mengajak untuk berhenti dan meninggalkan kebaikan, sadarlah untuk melawan. Karena kasih haruslah kita menangkan. Ketiga, kita hidup dalam kebebasan. Kita merdeka. Kita tidak dipaksa untuk melakukan bagian-bagian sebelumnya. Tetapi kebangkitan Kristuslah yang membuat kita bebas dan merdeka. Bukan kita bebas dan merdeka untuk menuruti keinginan daging, tetapi keinginan Allah. Karena Allah menghendaki kita tertata, rapi, teratur di dalam kehidupan. Selamat menghayati masa Paskah. Selamat bersama merasakan sukacita yang sesungguhnya. Selamat melanjutkan pertempuran yang sesungguhnya Tuhan kehendaki kita semua menangkan. Pakailah senjata-senjata kebenaran agar kita mampu melawan setiap godaan. Amin. Saat teduh bagi kita bersama, mari. Cukup. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikatkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bangkit dan hidup yang kekal. Jemaat untuk duduk kembali.
Bapa, kami bersyukur atas bangunan iman yang Kau landasi melalui sengsara, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Maka hari ini kami merayakan dan bersukacita atas kemenangan Kristus, atas digenapinya janji keselamatan, kehidupan yang kekal. Maka saat ini kami memperbaharui iman kami, menata di dalam kehidupan kami agar kami sesuai dengan kehendak. Ingatkanlah di dalam kehidupan kami agar hidup kami mengarah kepada kehendak, kasih, dan kebebasan, di mana kami secara merdeka melakukan kehendak. Jangan biarkan kami menghambakan diri kepada dosa, kalah dalam kedagingan kami yang seringkali membuat pikiran kami, hati kami, hidup kami kacau. Maka izinkan kami saling mendoakan agar damai sejahtera, agar sukacita di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus menjadi kekuatan yang akan kami bawa di dalam kehidupan kami. Sertailah laku kehidupan kami, agar jika di hari-hari yang telah lalu hidup kami gelap, hidup kami merasa tidak berarti, ada banyak sakit, kecewa, kegagalan, kebencian yang membuat kami melupakan Tuhan dan tujuan damai sejahtera, maka jadikan kami pribadi yang berbeda. Jadikanlah kami menjadi pribadi-pribadi yang biarlah kami menjadi senjata-senjata kebenaran, agar kekuatan kami teruji, agar ketajaman kami terasa, agar hati kami sesungguhnya tidak kehilangan makna kasih karunia di dalam kebangkitan Kristus. Maka akan kami wartakan kepada dunia bahwa Engkau bangkit bagi kami. Kami wartakan kepada dunia bahwa damai sejahtera, kehidupan kekal tersedia bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Maka sekalipun kami menjadi pejuang terakhir, biarlah kami tetap tegar berdiri. Jangan biarkan iman kami goyah. Jangan biarkan kami ragu, tergoda dan jatuh. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam kebinasaan. Maka kami melawan setiap kuasa kegelapan, memenangkan terang yang sesungguhnya Engkau berikan kepada kami. Berkati ketika kami akan melakukan berbagai macam hal yang baik dalam kehidupan kami, sesuai dengan panggilan hidup kami. Berkati setiap rencana-rencana yang sesungguhnya telah kami tata agar semuanya berjalan dengan lancar. Berkatilah impian kami, harapan kami, dan doa-doa kami, sehingga semuanya bukan tentang ambisi kami, keinginan kami, tetapi semua karena kehendak dan kuasa. Karena sejahtera-Mu akan kami bawa dalam kehidupan kami, maka izinkan kami menceritakan, mempersaksikan, dan membagikan di dalam kehidupan bersama. Dan jika saat ini kami pun bersama akan memaknai setiap sukacita dalam kebersamaan dengan keluarga, dengan jemaat, dalam setiap perayaan-perayaan kecil yang mungkin sederhana, tetapi kami menginginkan semuanya itu tidak kehilangan makna. Ialah kami merenung bersama, berefleksi bersama tentang anugerah yang begitu luar biasa. Bahkan ketika kami juga menghayati bersama dengan mereka yang telah berpulang mendahului kami, ketika mereka telah bersama dengan orang-orang kudus yang lain, biar persekutuan kami dengan mereka tidak hilang dan terhenti. Kenangan cinta kasih,
harapan-harapan yang kami satukan menyemangati kehidupan. Dunia ini dia dipenuhi dengan damai sejahtera, sekalipun masih ada banyak bencana, kekacauan, kriminalitas, kejahatan. Kami percaya bahwa sesungguhnya Tuhan mengutus setiap orang percaya menjadi perantara keteraturan terjadi. Maka izinkan mereka yang telah terpanggil menata kehidupan, agar dalam penataan dan keteraturan itu juga mempengaruhi kehidupan di sekitar mereka, sehingga dengan seizin Tuhan lambat laun dunia ini berada dalam kedamaian. Berkati pemimpin kami dalam setiap laku kehidupan yang mereka kerjakan. Berkatilah agar mereka tidak mengutamakan kepentingan mereka sendiri, tetapi kepentingan bersama. Inilah syafaat kami, inilah permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan doa Bapa kami kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Allah itu punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Sembah Tuhan waktunya bagi kita memberikan persembahan, baik persembahan minggu dan persembahan khusus berupa aksi puasa. Ungkapan syukur yang akan kita nyatakan dalam ibadah dengan persembahan saat ini kita landasi dengan firman Tuhan yang sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Paulus hambanya, yang ditulis dalam surat Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kita menaikkan persembahan syukur, mari Bapak Ibu kita berdiri dan kita akan menaikkan doa untuk persembahan yang akan kita haturkan. Salah satu bagian dari menata, bangkit untuk menata kehidupan kami adalah di mana kami memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, baik harta benda kami dan seluruh kehidupan kami. Ya, Tuhan sendiri yang menguatkan kehidupan kami hingga di mana kami menata kehidupan yang lebih baik seturut dengan kehendak Tuhan. Biarkan Tuhan sendiri yang menguji hati kami, apakah kami memberikan persembahan kami setulus dan seikhlas apa yang Tuhan inginkan bagi kami lakukan untuk memberikan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Tuhan menolong kami supaya kami dalam seluruh kehidupan kami juga bersama dengan keluarga kami semuanya memberi yang terbaik bagi Tuhan. Baik persembahan dan dalam kehidupan kami juga pelayanan bagi Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap apa yang akan kami berikan bagi Tuhan saat ini. Jika ada yang kurang berkenan bagi Tuhan dalam kami memberi persembahan, kami mohon pengampunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa.
berdoa untuk mengakhiri ibadah. Bapak di surga, sebentar kami akan menjalankan uang ibadah untuk kami pulang bertemu dengan seluruh keluarga besar kami. Biarkan di hari Paskah ini Tuhan izinkan kami untuk menata kehidupan kami dengan lebih baik. Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami supaya kami dimampukan Tuhan untuk menata kehidupan kami sepenuh dengan kehendak Tuhan. Bimbing dan kirim langkah kami sepanjang perjalanan hingga kami pulang sampai ke rumah dengan selamat dan penuh dengan sukacita yang dari Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dan kami akan memohon berkat Tuhan untuk seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sang Maha Putra
kebangkitannya mengarahkan hidupmu kepada Dia, agar engkau dimampukan turut serta menata kehidupan bersama Tuhan dan sesama. Persaksikanlah Kristus yang bangkit. Terpujilah Tuhan Allah kita. Tunduklah, pulanglah dalam damai sejahtera dan berkat. Yesus yang bangkit menata hidupmu, agar engkau dimampukan turut menata kehidupan. Dia yang bangkit meneguhkanmu, agar engkau kuat menghadapi tantangan hidup. Ia yang bangkit menuntun langkahmu, agar engkau terus berjalan bersama Dia. Ia yang bangkit menganugerahkan kepadamu anugerah keselamatan dan hidup abadi dalam rengkuan kasih kudus Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang kasih-Nya kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Gereja Kristen Jawa Wonogiri mengucapkan selamat Paskah. Kiranya kebangkitan Kristus sungguh memampukan diri kita untuk menata kehidupan. Demikian pula meneguhkan setiap karya kita menjadi senjata kebenaran. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.